Halo semuanya, kembali lagi di channel Horaplamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Douban HG 1:14 Vector berbatos 6 Form. Ini adalah kit kedua dari series Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphans yang saya bahas di bulan Januari ini, setelah sebelumnya saya membahas HG Gundam Chimaris Feeder. Tentu saja, kit ini merupakan jiplakan dari produk Bandai, yakni HG Gundam berbatos 6 Form. Seperti biasanya, saya membeli kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp125.000 dari toko yang bernama Dog Toy Shop. Di dalam boxnya sendiri terdapat sebuah kantong plastik yang berisi 9 buah runner dan selembar stiker, serta ada juga kertas petunjuk rakit atau kertas manualnya. Sebagai kit jiplakan dari produk Bandai, tentu saja kit ini memiliki desain serta detail-detail yang cakep. Desainnya sendiri tidak terlalu jauh berbeda dengan HG berbatos biasa, yang mana hanya berbeda bagian armor bahu, lengan bawah, armor dada, dan kaki saja. Untuk proses rakitnya sendiri hampir tidak ada kendala, cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Hanya saja, untuk hasilnya tidak bisa dibilang solid, karena ada beberapa kekurangan seperti join leher yang loose, yang membuat kepalanya mudah copot, serta side skirtnya yang juga loose dan mudah dilepas, bahkan mudah copot sendiri ketika digoyangkan. Jika dilihat secara 360 derajat, HG Vector berbatos 6 Form ini memang terlihat cukup keren dari sudut pandang manapun, memiliki siluet yang lumayan keren, meskipun untuk proporsinya sendiri terlihat kurang seimbang. Dengan kakinya yang lumayan panjang, membuat HG Vector berbatos 6 Form ini terkesan kurus. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, biru, merah, kuning, serta abu-abu gelap yang menurut saya bagus. Sayangnya memiliki separasi warna yang tidak bisa dibilang akurat karena masih membutuhkan foil stiker. Untuk foil stikernya kurang lebih sebanyak ini, dan hanya bagian mata saja yang saya pasang. Untuk hasilnya sendiri tidak bisa dibilang bagus karena warna hijaunya tidak terlihat. Kit ini memiliki tinggi sekitar 14 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Gundam berbatos, HG Gundam berbatos Lupus, serta HG Gundam berbatos Lupus Rex. Di sini terlihat bahwa Vector berbatos 6 Form ini memiliki tinggi yang kurang lebih sama dengan kedua kit lainnya. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah Wrench Mesh, memiliki bentuk yang unik namun tetap keren, terlihat menyerupai kepala T-Rex, detail-detailnya bagus, dengan warna abu-abu gelap saja. Bagian kepalanya bisa dibuka, disertai dengan sebuah mata gergaji, yang cara pakainya kurang lebih seperti ini. Wrench Mesh-nya ini bisa disimpan di bagian backpacknya. Cara menggunakannya tinggal digenggam saja dengan tangannya, lalu tinggal dipasang di bagian lengannya. Dan berikut ini adalah pose dari Vector berbatos 6 Form dengan Wrench Mesh. Kemudian yang kedua adalah handgun, terpasang di kedua lengannya seperti ini, yang mana memiliki bentuk yang cukup simpel namun tetap terlihat keren, detailnya cukup bagus, dan hanya memiliki warna abu-abu gelap saja. Dan berikut ini adalah pose dari Vector berbatos 6 Form dengan handgun. Lalu yang ketiga adalah subarm, yang mana digunakan di bagian backpacknya, memiliki bentuk yang simpel dengan warna abu-abu gelap, serta memiliki join di bagian tengah yang bisa digerakkan seperti ini. Cara menggunakannya tinggal buka bagian backpacknya, lalu pasang ke subarm, dan tinggal dipasang kembali ke bagian backpacknya. Kemudian yang keempat adalah conversion part untuk berbatos 5 Form, yang mana di sini ada shoulder armor, side skirt, serta kaki dari berbatos 4 Form, serta ada tambahan sepasang senjata hand mortar dan armor dada berwarna abu-abu gelap. Dan berikut ini adalah cara mengubah berbatos 6 Form menjadi berbatos 5 Form. Untuk hasilnya sendiri cukup menyerupai berbatos 4 Form, hanya berbeda armor dada dan lengan bawah. Namun sayangnya, masih kurang di bagian part thrusternya. Sedangkan yang terakhir adalah action base. Yang pertama kita mendapatkan action base dengan bentuk seperti ini, serta berwarna hitam saja. Kemudian action base yang kedua berbentuk V dengan warna putih smoke seperti ini. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, lalu bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, namun kepalanya lepas. Armor bahunya bisa digerakkan naik turun, shoulder pad samping bisa digerakkan naik turun juga, begitu juga dengan shoulder pad depan, dan juga shoulder pad belakangnya seperti ini.
Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk sekitar 90 derajat saja, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat. Bagian dadanya bisa dibukukan ke depan dan ke belakang, kemudian thruster di bagian backpack bisa diputar naik turun, serta bagian perutnya bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa digerakkan naik turun, side skirt bisa diangkat ke samping, lalu diputar ke depan dan ke belakang, bagian thrusternya bisa diputar-putar, sedangkan untuk back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang hanya segini, serta ke samping cukup lebar bahkan hampir split. Selangkangannya bisa jungkit-jungkit maju mundur, lalu pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hampir rapat. Pergelangan kakinya bisa maju mundur, ke samping juga bisa, dan bisa diputar 360 derajat juga. Telapak kaki depan bisa digerakkan naik turun, serta armor kakinya bisa digerakkan maju mundur seperti ini. Dengan harga Rp125.000, menurut saya HG Factor Barbatos 6 Form ini lumayan worth it untuk dibeli. Memiliki bahan plastik yang cukup enak, membuat proses rakitnya sendiri terbilang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Dan untuk hasilnya sendiri sebenarnya cukup memuaskan, memiliki desain, siluet, serta detail yang cukup akurat, senjata yang meskipun hanya satu, namun disertai juga dengan beberapa part conversion yang bisa digunakan untuk membuat form lain dari Gundam Barbatos. Sayangnya, kit ini masih memiliki kekurangan, terutama join di bagian leher dan thruster pinggang yang mudah lepas. Di marketplace sendiri, kit ini masih cukup mudah dicari dengan bandrol harga mulai dari Rp120.000. Meskipun untuk kekurangannya masih bisa dimaafkan, tapi saya tidak bisa merekomendasikan kit ini untuk dibeli, apalagi untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!